إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mula-mula khatib mewasiatkan dirinya pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat adalah cita-cita dan keinginan setiap hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Dan hal tersebut tidak dapat terwujud melainkan dengan mengilmui dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabihi sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang mana apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk usaha dan kesungguhan yang timbul dari diri seorang hamba dalam mengilmui dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah adalah mempelajari bahasa yang Allah Ta'ala pilih sebagai bahasa Al-Quran dan Sunnah, yaitu bahasa Arab, Al-Lughatul Arabiyyah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat kedua, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami turunkan ia sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan dan menjelaskan kenapa Allah Ta'ala memilih bahasa Arab sebagai bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa dzalika li anna lughatal Arab afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha wa aktharuha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, yang paling jelas, yang paling luas, yang paling mengena jiwa-jiwa manusia. Falihadza anzala asyrafal kutub bi asyrafil lughat ala asyrafir rusul. Maka dari itu Allah Ta'ala menurunkan kitab yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia kepada Rasul yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat kedudukan dan keistimewaan bahasa Arab di dalam agama Islam yang merupakan bahasa Al-Quran dan Sunnah,
Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berpesan dengan pesan emas bagi seluruh umat Islam, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena ia merupakan bagian dari agama kalian. Tatkala kita sadar, kita tahu bahwasanya bahasa Arab merupakan bagian dari agama Islam, dan kita juga sadar bahwa kita dituntut untuk mempelajari keseluruhan bagian dalam agama Islam, maka bahasa Arab merupakan pelajaran yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan, fa inna nafsal lughatal arabiyyah minad din wa ma'rifatuha fardun wajibun. Bahasa Arab itu merupakan bagian daripada agama, sehingga mengetahuinya, mempelajarinya, mengamalkannya merupakan perkara yang wajib. Kemudian beliau melanjutkan, fa inna fahmal kitab was sunnah wajib wa la yufhamu illa bi fahmil lughatil arabiyyah. Memahami Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, dan sunnah Nabi SAW adalah perkara yang wajib. Dan pemahaman Al-Quran dan sunnah tidak bisa sempurna difahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Dan disebutkan dalam kaidah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban yang tidak dapat dilakukan dengan sempurna kecuali dengan adanya sarana, maka sarana tersebut menjadi wajib. Imam Asyuti juga mengatakan, wala syak anna ilma al-lughah minad din. Tidak ada keraguan, kata beliau, bahwasanya ilmu bahasa merupakan bagian daripada agama. Li'annahu min furudil kifayah. Karena ia merupakan di antara macam-macam kewajiban-kewajiban yang kifayah. Wa bihi tu'rafu alfazul Qur'an wa sunnah, yang dengannya seorang hamba mampu memahami lafaz-lafaz, kandungan, makna yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, tunjukkan usaha dan upaya untuk mempelajari bahasa yang telah Allah Ta'ala pilih sebagai bahasa Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, fa'ala kulli muslim an yata'allama lisan al-Arab. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab. Ikhwatal iman, kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sadar atau tidak sadar, dalamnya pemahaman seorang hamba terhadap Al-Quran dan Sunnah, hal tersebut disesuaikan dengan dalamnya pemahaman terhadap lughatul arabiyyah, yaitu bahasa Arab. Semakin dalam ia memahami bahasa Arab, maka semakin dalam pula ia memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka kita lihat generasi pertama, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tatkala Al-Quran masih diturunkan di masa itu, mereka begitu faham, mengerti apa kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, hukum-hukum yang ada di dalamnya, rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Bahkan di antara sigharus sahabat pun memahaminya. Hal tersebut disebabkan di antaranya karena pemahaman mereka yang begitu dalam terhadap bahasa Arab. Dan bandingkan dengan generasi-generasi yang sekarang. Maka sebagai seorang muslim yang berusaha untuk mempertahankan kemurnian Islam, yang berusaha untuk menjaga kemurnian Islam, pelajarilah bahasa Arab yang dengannya kita akan paham betul apa saja yang ada di dalam agama Islam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib mewasiatkan dirinya pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Salah satu kelebihan siapa saja yang berada di lingkungan pesantren, salah satu contohnya adalah para santri, adalah mereka mendapatkan lingkungan yang sangat mendukung dalam hal mempelajari, mempraktekkan bahasa Arab, bahasa yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai bahasa Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh sangat merugi, sangat merugi tatkala mereka menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka mampu menghidupkan bahasa Arab dengan baik, mereka mampu menghidupkan syiar Islam dengan baik, akan tapi mereka menyia-nyiakan, maka ini adalah kerugian yang sangat besar dari mereka. Maka dari itu, kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua bisa tinggal, bisa hidup di lingkungan pesantren, maka itu adalah sebuah kelebihan, sehingga kita bisa betul-betul mempelajari dan mengamalkan dan mempraktekkan bahasa Arab dengan baik. Ingat, bahasa Arab merupakan syiar Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-lisanul arabi min syiaril Islam. Lisan Arab, bahasa Arab merupakan bagian daripada syiar Islam. Dan perlu diketahui, kata beliau, wal lughat, bahasa-bahasa min a'zami sya'airil umam allati biha yatamayyazun. Bahasa-bahasa itu merupakan bagian atau di antara bentuk dari syiar-syiar umat-umat yang dengannya mereka bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga bahasa Arab di antara deretan ciri khas umat Islam. Tatkala dia bisa berbahasa Arab, maka itu di antara ciri khasnya sebagai seorang muslim. Maka siapapun di antara kita yang merasa sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, tunjukkan usaha, upaya, dan kesungguhan untuk lebih memperdalam dan mencintai bahasa yang Allah Ta'ala pilih sebagai bahasa Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqim shalah.